Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, Jendela Islami ingin mengajak para sahabat semua untuk mendengar sebuah kisah tentang Alqomah, seorang sahabat Nabi yang taat, tapi durhaka dengan orang tua. Mari simak kisahnya. Alqomah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad taat, kuat beribadah dan sangat dermawan. Ibunya masih hidup, ternyata Alqomah ini setelah berumah tangga, kurang memerhatikan ibunya, dan sang ibu tinggal sendirian. Hal ini berlalu beberapa lama, sedang sang ibu belum juga mendapat perhatian dari putranya. Maka akibat daripada itu, sang ibunda merasa sedikit kecewa dan berhati kecil terhadap anaknya. Singkat cerita, pada suatu hari, Alqomah jatuh sakit keras, sehingga sanak saudara telah memenuhi rumahnya. Hanya ibunya yang belum hadir. Sementara Alqomah dalam keadaan sakaratul maut, maka di antara yang hadir menalkinkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Namun beliau tidak dapat mengikutinya, dan hal itu diulang berkali-kali. Namun, Alqomah belum juga dapat menirukannya, malah mulut Alqomah tertutup rapat, hanya kelihatan susah dan gelisah dengan matanya yang membelalak, seolah ia sedang meminta pertolongan. Semua sahabat merasa heran, karena mereka tahu benar bahwa Alqomah ini seorang sahabat Nabi yang taat beribadah, dan menurut mereka ia adalah teladan yang baik dicontoh selama hayatnya. Maka dari itu mereka pun merasa sangat kebingungan, mengapa Alqomah ini demikian, padahal ia adalah seorang sahabat Nabi yang soleh, gumam para sahabat Alqomah. Akhirnya dijemputlah Rasulullah dan beliau pun hadir di depan, Alqomah sahabat beliau yang setia itu. Dengan hati yang cemas penuh kasih sayang, baginda menalkinkan kalimat tauhid, tetapi sayang seribu sayang, Alqomah daripada mengikut, malah ia menggelengkan kepalanya. Nabi pun tertegun dan kemudian menanyakan pada hadirin, apakah Alqomah ini masih mempunyai ibu kandung? Hadirin ada yang menjawab, masih ada. Kemudian beliau bertanya, di mana ibu itu? Istrinya menjawab, di sana, di dusun itu. Dia mondok sendirian, ya Rasulullah. Maka Rasulullah minta hadirkan ibundanya itu. Setelah tiba, Nabi pun lalu menanyakan kepadanya tentang hal ihwal Alqomah. Dalam dialog itu ternyata sang ibu ini ada berkecil hati atas sebahagian tindakan anaknya ini pada dirinya. Setelah ia berumah tangga dan sampai detik ini, ia belum suka memaafkannya, meskipun Nabi sendiri telah memintanya. Maka Nabi kita akhirnya memerintah para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar dan minyaknya. Saat itu sebahagian bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan nada tegas, untuk membakar Alqomah, karena lebih baik kita bakar sekarang saja, daripada kelak dibakar juga dalam api neraka jahanam. Mendengar putusan Nabi seperti itu, ibu kandung Alqomah tidak tega, jika anak kandungnya itu sampai dipanggang di depan matanya sendiri. Dari itu ia segera menjumpai Nabi dan berkata, wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini, biarlah ku maafkan segala kesalahannya itu, dan aku merelakan segala pengorbananku untuknya, sembari ia naik saksi bahwa, aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad benar-benar Rasul-Nya. Dan untuk hadirin aku bersaksi bahwa benar-benar anakku Alqomah ini, segala kesalahannya telah kumaafkan dan telah kurelakan. Saat itu Nabi menyuruh sahabat untuk melihat Alqomah, ternyata sedang menarik nafasnya yang terakhir sambil mengucapkan kalimat tauhid, dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang dengan bibir yang tersenyum, tersungging di bibir itu kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Alqomah pun kembali dengan tenang dan wajah berseri-seri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Alqomah telah kembali ke rahmatullah dengan penuh ketenangan. Dari kisah Alqomah bisa kita ambil kesimpulan, setaat apapun kita kepada Allah, jika kita durhaka sama orang tua, maka Allah juga murka kepada kita. Jaga selalu orang tua kita, jangan buat mereka sakit hati kepada kita. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.